Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, Ibu Dr. Rahmi Yulia Ningsih, SPD, MPD, serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Izinkan saya, Justin Martino, untuk menyampaikan pandangan saya tentang pendidikan dan pengajaran. Tema yang sangat-sangat relevan dalam kehidupan kita sebagai calon pendidik dan sebagai mahasiswa yang juga memandang pendidikan dari sisi humaniora. Pendidikan adalah pondasi peradaban. Melalui pendidikan, generasi muda nggak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga membangun karakter, moral, dan keterampilan. Ini pengajaran menjadi jembatan yang menghubungkan pengetahuan dan pemahaman. Pengajaran efektif bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menyentuh hati dan pikiran siswa, mendorong mereka untuk berpikir kritis dan mempersiapkan mereka menghadapi tantangan dunia nyata. Namun, tantangan pendidikan di Indonesia masih menjadi perhatian kita bersama. Data menunjukkan bahwa kesenjangan pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan masih cukup tinggi. Sumber daya yang terbatas, akses yang sulit, dan kualitas pengajaran yang belum merata adalah beberapa kendala utama. Disinilah peran kita sebagai calon pendidik, intelektual muda, dan agen perubahan menjadi sangat penting. Sebagai mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar yang mempelajari mengenai sastra Indonesia, kita memiliki keistimewaan untuk memanfaatkan kekuatan bahasa dan sastra sebagai alat pengajaran. Bahasa adalah sarana komunikasi yang universal, dan sastra memberikan pelajaran hidup melalui cerita, puisi, dan karya-karya lainnya. Bayangin bagaimana cerita sederhana dalam mengajarkan nilai-nilai moral seperti kejujuran, keberanian, dan kerja keras. Bayangin cerita sederhana aja bisa mengajari nilai-nilai moral seperti kejujuran, keberanian, dan kerja keras. Dengan begitu, pendidikan menjadi lebih menyenangkan dan bermakna. Sebagaimana kata Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan kita, pendidikan adalah usaha kebudayaan yang berlangsung sepanjang hayat. Pendidikan itu nggak pernah berhenti, baik di luar maupun di dalam kelas. Oleh karena itu, sebagai calon pendidik, kita perlu menanamkan semangat belajar sepanjang hayat kepada siswa-siswa kita di masa depan. Kita harus mampu menjadi fasilitator yang mengarahkan mereka untuk berpikir mandiri, menggali potensi diri, dan menjadi individu yang berguna bagi masyarakat. Untuk itu, mari kita bersama-sama menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif, relevan, dan penuh semangat. Kita nggak perlu memikirkan apa yang harus kita ajarkan selalu, tetapi juga bagaimana kita mengajarkannya. Suasananya supaya menjadi lebih interaktif, penuh kreativitas, dan menyenangkan, supaya itu membantu siswa untuk meraih potensi terbaik mereka. Sebagai penutup, marilah kita jadikan pendidikan dan pengajaran sebagai jalan untuk menciptakan bangsa yang unggul. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil, dan kita adalah bagian dari langkah tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya utarakan dapat memberikan manfaat dan menjadi bahan refleksi bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian Ibu Dr. Rahmi dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.